البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Yang lain menghafal Quran di sana, di belakang. Di belakang menghafal Quran. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى المجمل والمبين. انتهينا من المطلق والمقيد، يأتي بالمجمل والمبين. طيب تعرف المجمل. المجمل هو المبهم والمجموع. المجمل هو mubham. Al-mubham sesuatu yang mubham, yang belum terang, belum jelas, mubham namanya. Contoh jumlah mubham dalam tamyiz. Zaidun aktsaru min Aliyin. Nah, ini mubham atau mubayyan? Anta Abdurrahman. Zaidun aktsaru min Aliyin. Kif mubham? Yahtaj ila bayan. Zaidun aktsaru min Aliyin malan. Khalas, ya. Sarayis sarawadihan mubayyanan. Yani ya'ti bitamyiz. Ada contoh mubham, ya. Mubham sesuatu yang belum terang. Belum terang. Belum jelas maksudnya mana? Baik, maksudnya apa? Sehingga mubham itu adalah sesuatu yang butuh keterangan yang lain. Butuh keterangan yang lain supaya menjadi jelas. Itu namanya apa? Mubham. Baik, Al-Quran kulluhu mubayyan. Al-Quran kulluhu mubayyan, sudah enggak ada lagi mujmal. Baik. Sebab kalau mujmal berarti masih butuh tafsir, butuh bayan. Sedangkan sudah sempurna. Sehingga din, agama Islam ini mubayyan semuanya. Semuanya mubayyan. Enggak ada lagi sesuatu yang sama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Jika kamu mendapat sesuatu yang mubham, kamu harus cari bayannya. Dan semuanya sudah ada. Sudah ada. Wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna 'alaikal Qur'ana tibyanan likulli syai'. Tibyanan likulli syai'. Laisa hunaka syai' mubham mujmal ila qad buyyin. Paham berarti? Laisa hunaka syai' mujmal wala mubham illa qad buyyin. Baik. Baik, al-mujmal wa al-mubham wal majmu', sesuatu yang masih terkumpul, sesuatu yang belum terperinci, ya. Sesuatu yang belum ditafsil, belum ditabyin. Ini majmu'. Wastilahan ma yatawaqqafu
fahmul muradi minhu ala ghairihi. Ma yatawaqqaf, sesuatu yang terhenti. Fahmul muradi minhu, sesuatu yang terhenti. Fahmul muradi minhu ala ghairihi, yaitu sesuatu yang terhenti untuk memahami maksud sesuatu yang terhenti. Artinya orang tidak bisa memahami maksud tersebut kecuali dengan yang lain, butuh yang lain. Sesuatu yang terhenti untuk memahami suatu maksud ala ghairihi, kepada yang lainnya. Maksudnya hal tersebut tidak bisa dipahami kecuali harus ada yang lain yang menunjukkan maksud dari makna tersebut. Baik, nah, ini namanya mubham. Ima fi ta'yinihi, yang pertama ima fi ta'yin. Yang pertama ada kalanya fi ta'yin, yaitu penentuan. Nanti akan ada contoh masing-masing. Ima fi ta'yinihi, ima dalam ta'yin, penentuannya. Au fi bayani sifatih, atau penjelasan sifatnya. Au miqdarihi, atau ukuran, atau ukurannya. Nanti Syekh akan membawakan semua masing-masing contohnya. Misalu ma yahtaju ila ghairihi fi ta'yinihi qaulu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Contoh sesuatu yang membutuhkan pada yang lain. Fi ta'yin, untuk ta'yin, penentuan. Qaulu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, mana lafaz yang dikatakan al-mujmal, yang dia membutuhkan ta'yin dari jumlah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, Muhammad. Mana lafaz yang di sini dikatakan mujmal? Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihin, semuanya. Loh, kok masuk sini? Masih sama. Pengecualian mana ada pengecualian? Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Di sini Muhammad. Anda Muhammad? Sahih. Aina lafdul mujmal? Al-lafz mujmal alladhi yahtaj ila ghairihi fi ta'yinihi. Ma huwa? Limadha? Soal limadha? Anta Abdurrahman. Ayu lafdin? Wal mutalaqat aw yatarabbasna aw bi anfusihinna aw thalatha aw quru. Thalatha quru. ثلاثة لفظ ثلاثة واضح وغير واضح. ثلاثة أنت إمام. ثلاثة هل لفظ مشترك؟ لا، هو مشترك. ثلاثة هذا لثلاثة رجال. خلاص ثلاثة. قروء أو والمطلقات. Baik, nah ini di depannya akan bacaan di depannya. Ini bukan lafaz mutalaqat, bukan lafaz yatarabbasna, bukan bi anfusihinna, bukan salasa, tapi lafaz quru. Yang mujmal itu quru. Kalau wal mutalaqat jelas mutalaqat deh. Mutalaqat enggak ada. Ini. Yang menjadi wal mutalaqat artinya apa sih Abdur Rauf? Coba anta. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, artinya apa? Apa? Wanita yang ditolak. Ditolak atau ditolak? Ditolak, dicerai. Kalau ditolak nanti Ibrahim salah lagi pendapat. Kemarin sudah ditolak,
ditolak. Ditolak artinya tidak diterima. Jadi salah kaprah bahasa kita ini. Tolak itu cerai, cerai apa? Orang bilang ditolak. Baik, nabas. Perempuan-perempuan yang ditalak suaminya, ya? Harus ditalak apa? Suaminya, bukan ditalak orang tuanya. Gimana? Ya tarobasna, menunggu tinggal 30. Nah, 30 apa? Ismail, coba Ismail. Hah? Sampai apa? 3 bulan. Kalau 3 bulan udah jelas. Sya'ban, Ramadan, Syawal. 3 bulan. Nah, saat-saat. Tiga? Berapa? Belum jelas. Belum jelas? Sampai belum jelas. Kalau masalah 3 bulan udah jelas. Sudah belum bilang 3 bulan. Tadi salah kata kuru, 3 kuru. Kalau 3 sih jelas kunang kurunya ini. Apa kuru? Sebab apa? Fa'inal qur'a lafdun mushtarak. Fa'inal qur'a lafdun mushtarak bainal haid wa tuhur. Karena lafaz qur itu adalah lafaz yang mushtarak, berserikat. Apa sih berserikat? Berserikat apa itu, Rabbi? Bersekutu. Apa bersekutu itu? Berserikat, bersekutu, bergabung, ya. Lafaz yang masih berserikat. Maksudnya lafaz qur ini mempunyai makna bukan satu. Ya, ada serikat. Nah, ketika maknanya bukan satu, maka di sini butuh penentuan. Apa maksud quru? Sekarang lafaz quru lafzun mushtarak bainal haid wa tuhur. Quru secara bahasa itu punya 2 makna. Bisa diartikan haid, bisa diartikan apa? Tuhur. Tuhur dan haid sama apa tidak sih? Ibrahim entah. Haid dan tuhur sama apa tidak? Loh, kok tidak sama gimana coba? Haid najis, tuhur suci. Kalau haid di masa haid, dilarang sholat. Kalau tuhur wajib sholat. Tolak lagi berapa kali haid? Oh, enggak ada. Makanya tolak itu, orang ini tolak pasti wanita. Betul kan? Duh, kok betul? Gimana bisa betul? Coba gimana? Dari mana kok yang ditolak mesti apa? Yang ditolak itu mesti wanita, bukan laki-laki. Enggak ada bilang laki-laki suka ditolak istrinya. Nah, coba, kenapa dulu nih? Nah, yang menunggu masa iddah itu apa? Perempuan. Berapa salah satu? Quru. Baiklah, sekarang lafzul final qur'a lafzul mushtarak bainal haid wa tuhur. Lafaz qur itu adalah lafzul mushtarak. Jadi bisa bimana haid, bimana tuhur. Cuman dalam ayat ini butuh penentuan. Apa yang maksud? Apakah 3 kali haid atau 3 kali tuhur? Mana yang lebih panjang? Mana yang lebih panjang? 3 kali masa haid atau 3 kali tuhur? Abayu. Tuhur lebih panjang? Baik. Anta apa? Abdul Hanan. Duh,
Mikir-mikir ini. Hah? Tuhur. Anta saat tuhur. Hah? Lebih panjang daripada haid. Anta Abdurrahman. Hah? Wallah. Hah? Ya wallah. Anta Imam. Tahu. Anta berapa? Tuhur lebih panjang. Berapa hari? Nah, nggak tahu. Itu kan lebih panjang. Anta Abdurrahman. Hah? Lebih panjang tuhur? Anta Ismail. Sudah selesai tafsir Ibnu Katsir. Mana lebih panjang? Haid lebih panjang daripada tuhur. Haid lebih panjang. Selisih berapa hari? Sudah jelas. Fa yataju fi ta'yini ahadihima ila dalil. Sekarang kalau kamu merojihkan bahwa masa 3 kali haid, kamu butuh dalil. Al-qur' adalah haid. Kalau kamu merojihkan yang dimaksud adalah tuhur, kamu juga butuh dalil bahwa qur' adalah tuhur. Baik. Maka disinilah terjadinya apa? Dengan sebab ini terjadi khilaf bainal ulama. Baik. Ada yang berpendapat bahwa salah satu quru, salah satu khiyad. 3 kali masa haid. Ini pendapat kibar para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, banyak kibar para sahabat banyakkan. Salah satu quru adalah tuhur, pendapat Aisyah radhiyallahu anha dan juga yang lain. Terjadi khilaf antara haid dan tuhur. Nah, untuk menentukan bahwa lafz al-qur' yang dimaksud adalah haid, antum harus datangkan dalil bahwa qur' adalah haid. Li hadits da'is salata ayyama qur'ika. Da'is salata, tinggalkan salat hari-hari qur'ika. Hari apa? Perempuan disuruh meninggalkan salat hari tuhur atau hari haid. Nah, itu dalil. Itu dalil menunjukkan bahwa al-qur' adalah haid. Ada yang mengatakan bahwa qur' adalah tuhur. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Li'iddatihinna ay tuhur. Bahwa tolak itu adalah di masa tuhur. Iddatul mar'ah tuhur. Nah, maka mereka mengatakan bahwa itu adalah tuhur. Terjadinya khilaf di antara para ulama di sini letaknya. Ada yang merujukkan haid, ada yang merujukkan tuhur. Qaul jumhur sahabah dan jumhur ulama bahwasanya al-qur' adalah haid. Baiklah. Ada pun yang dirujukkan, sepertinya dirujukkan oleh asal kita adalah tuhur. Al-qur' adalah tuhur. Fataliquhunna li'iddatihin. Dari al-ayyam tuhur. Nah, di sini maksudnya contoh ini mubham yang membutuhkan ta'yin. Baik. Adapun mereka sepakat orang-orang ini talak punya masa iddah. Baik, cuman berbeda apakah haid atau tuhur. Baik. Fa yahtaju fi ta'yini ahadihima ila dalilin. Sehingga kalau lafzul mustarak berarti kamu butuh dalil. Kalau kamu ingin mentakyin bahwa itu yang dimaksud haid, ada dalilnya. Ada dalil. Kalau kamu merojihkan bahwa itu yang dimaksud adalah tuhur, juga ada dalilnya. Ada dalilnya. Yang tidak ada dalil, semua wanita ditalak masa iddahnya 3 bulan. Nah, ini mah supaya enak saja. Semua para wanita yang ditalak masa iddahnya berapa? 3 bulan. Ketok palu pokoknya 3 bulan. Enggak haid, enggak tuhur, enggak isya, pokoknya 3 bulan. Enggak orang masih haid, enggak orang sudah tidak haid. Yang penting apa? 3 bulan. Ini mah supaya ringkas padat, tidak banyak pikiran. Yang ini yang tidak sahih. Ini contoh lafaz al-qur' lafzul mustarak yang butuh ta'yin pada dalil.
Wa mithalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani sifatihi qalu ta'ala wa aqimus sholata. Contoh sesuatu yang membutuhkan kepada yang lainnya untuk menjelaskan tentang sifat. Qalu ta'ala wa aqimus sholata wa aqimus sholata, dan tegakkanlah salat. Sekarang perintah ini adalah mubayyan au mujmal. Boleh. Dah. Anta di mana? Di mana antanya? Hah? Kenapa mujmal? Waqimus sholata. Kenapa mujmal bukan mubayyan? Saya tanya, kenapa? Untuk penetapan sudah ditetapkan bahwa sholat itu wajib. Dengan aqimu itu kan fi'il apa? Fi'il amr, al-amru yaqtadi al-wujub. Gimana penuh penetapan lagi? Anta Ibrahim. Al-amru bi qaumi tayyib, al-amru bi iqamatis shalah. Iqamatis shalah mujmal am mubayyan? Kelima ada mujmal. Dia naik. Liana kaifiyah, liana iqamatus shalah tahtaj ila kaifiyah. Sekarang tegakkanlah salat, lakukanlah salat. Abu Fatihah diperintah, lakukan salat. Gimana? Caranya berdiri, duduk, tiduran, atau gimana? Nah, sekarang perintah iqamatus shalah berarti apa? Mujmal. Dia masih mujmal. Tegakkan sholat. Kamu akan tanya, terus menghadap kemana? Kan begitu. Betul. Berpakaian apa tidak? Kan gitu. Sujudnya sih gimana? Pokoknya butuh apa? Butuh penjelasan, butuh sifat, butuh kaifiyah, butuh tata cara sholatnya. Butuh tata cara sholat. Berarti di sini adalah masih mujmal. Ya, iqamatus shalah, al-amru bi iqamatis shalah mujmal. Masih mujmal, belum mubayyan, butuh keterangan. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Diperintah untuk ruku dan sujud. Ruku sujud terus. Butuh keterangan, butuh penjelasan. Mana penjelasannya di mana di mana itu Handalah? Kaifiyah, tata cara salat ada di mana? Ada di mana? Baik, Abdurrahman Amir. Al-Quran dan Sunnah. Sebutkan Al-Quran tentang kaifiyah salat. Mana? Di mana anta? Saat. Di mana? Kaifiyah salat di mana? Baik. Kaifiyah salat, kaifiyahnya ada di dalam sunnah. Dalam sunnah. Dalam Al-Quran ada, cuman berbeda-beda. Wa qumu lillahi qanitin. Yang ayyuhalladzina amanu ruk'u, suruh ruku, wasjudu, suruh sujud. Baik. Ada ruku, ada sujud, ada berdiri. Berdiri ada, ruku ada, sujud ada. I'tidal ada enggak? Sunnah di sana ada. Dalam Al-Quran i'tadilu. Baik. Kemudian duduk di antara dua sujud ada. Tasyahud ada? Enggak. Membaca suratul Fatihah. Nah, semuanya dalam sunnah. Baik. Idza qumta ila sholati fastaqbil qiblah. Tsumma qra.
ma tayassara minal Qur'an, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, tsumma isjud hatta tatma'inna sajidan. Baik, tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kaifiyah dalam sunnah. Butuh. Jadi enggak perintah salat ini butuh bayan, butuh kaifiyah. Ya. Sebab kalau tidak ada kaifiyah nggak bisa. Makanya orang Qur'aniyun mereka kalau sholat cuma berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud. Loh, kenapa Muhammad? Hah? Tidak ada sunnah, bukan tidak ada sunnah, tidak menerima sunnah. Baik, nah, butuh pada kaifiyah. Satu lagi. Fa inna kaifiyata iqamati sholati majhulatun. Tahtaju ila bayan. Karena sebenarnya kaifiyah. Adapun perintahnya jelas, wajib. Adapun kaifiyah, karena sebenarnya kaifiyah, tata cara menegakkan salat majhulah di sini. Belum diketahui. Tahtaju ila bayan, memerlukan keterangan dan penjelasan. Wa misalu ma yahtaju ila ghairihi fi bayani miqdarih. Qaulu ta'ala wa atuz zakat. Contoh sesuatu yang membutuhkan kepada yang lainnya di dalam penjelasan mikdar, ukuran. Kalau ta'ala wa atu zakat, tunaikan zakat. Tunaikan zakat. Fa inna miqdar zakat al-wajibah majhulun yahtaju ila bayan. Karena sebenarnya mikdar, ketentuan ukuran zakat yang wajib adalah majhul, tidak diketahui, membutuhkan pada bayan. Baik, nah, berapa ukurannya, berapa zakatnya, ini semuanya ada di dalam sunnah. Ini namanya sesuatu yang mujmal dalam Al-Quran, semuanya sudah mubayyan di dalam sunnah. Yang penting harus diketahui bahwa sudah tidak ada lagi sesuatu yang mujmal, ya. Din Islam, syariat Islam semuanya adalah mubayyan. Semuanya mubayyan. Tidak ada yang mujmal. Karena agama sudah sempurna. Sehingga segala sesuatunya sudah mubayyan. Terus bagaimana kita dapat? Ya udah, kalau kamu dapati sesuatu yang mujmal, kamu ayat ditafsirkan dengan ayat atau ayat ditafsirkan dengan sunnah, itu maksudnya. Itu maksud demikian. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Allah Ta'ala menurunkan kepada Nabi SAW sunnah litubayyana, untuk apa? Menjelaskan Al-Quran. Sehingga ayat Al-Quran yang mujmal bayyanatul sunnah. Makanya as-sunnatu tufassirul Quran wa tadullu alaihi. Itu maksudnya. Sehingga Al-Quran semuanya mubayyan. Kitabun uhkimat ayatuh. Uhkimat di mana mubayyanah, muhkamah, sudah terang semuanya. Apa ada dalam Al-Quran sesuatu perintah yang langsung disebutkan kaifiyahnya? Entah Abdurrahman, ada enggak? Perintah dalam Al-Quran langsung disebutkan kaifiyahnya, ada? Enggak. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, itu sudah wudu sudah. Makanya ayat ini menjelaskan tata cara wudu sudah. Semua yang disebutkan dalam ayat arkan wudu. Selesai. Nah, yang dalam sunnah itu adalah yang mustahabat dan sebagainya. Baik, wajibat ini rukun dah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya kan? Cuci wajah, makanya mencuci telapak tangan adalah mustahab. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, aydiya ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum, musaffa. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Kemudian apa? Dicuci kaki. Udah, wudu sempurna sudah begitu. Baik, nah. Ini sudah
Mubayyan. Apa ada lagi? Saat tanya saat. Ada lagi enggak saat? Dalam Al-Qur'an sesuatu yang langsung mubayyan. Hah? Haji gimana haji? Ada apa tawaf ifadah kemudian wukuf di Arafah mana? Adanya walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila, adanya itu. Wa adin fi nasi bil haji atuka rijala wa ala kulli dhamri yatina min kulli fajin amin, adanya itu. Ada yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain ila akhir. Makanya apa yang ilmu yang langsung dijelaskan Rabbul Alamin adalah ilmu warisan. Masa mau menyalahkan? Betul. Betul. Ini betul. Ilmu warisan, ilmu irs, masalah apa? Warisan itu langsung ayat itu. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaan faqad falahunna thulutsu ma taraka in kanat wahidah falahu nisfu ila akhir. Itu. Itu mubayyan. Makanya kalau kamu baca ilmu warisan, di antara keutamanya ilmu warisan adalah satu ilmu yang langsung dijelaskan oleh Rabbul Alamin dengan sendirinya. Itu contoh ya, langsung mubayyan. Jadi tidak semuanya kemudian mujmal ya enggak. Ada yang mujmal, ada yang apa? Ada mubayyan, bayan Allah Ta'ala langsung ada. Kaifiyatul wudu, kaifiyatul irth, sunnah takmilah. Baik. Apa ada lagi yang mubayyan? Ada banyak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al-khuru bil khuri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Betul. Betul. Itu mubayyan. Wa katabna alaykum fiha. Katabna alaykum fiha an nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal udhuna bil udhuni wal anfa bil udhuni wal dhuna bil udhuni wa sinna bis sin wal juruha qisas. Ini mubayyan. Mubayyan. Taib al-muhim begitu. Penting ya? Belajar antara mujmal dan mubayyan. Mujmal dan mubayyan. Mujmal itu yang masih mujmal, masih mubham, belum terang, yang butuh keterangan dari yang lain. Ima ayat yang lain, taib. Ima dari sunnah. Baik di dalam penentuan sesuatu atau kaifiyah, sifat atau juga miqdar ukuran. Taib. Baik labas. Sedikit-sedikit. Mujmal. Anda paham ya kalau mujmal? Baik. Insyaallah tinggal mubayyan. Subhanallah walhamdulillah.